Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Agustina dari kelas Psikologi 3A2 dengan NIM 2220301000044. Pada proyek ini, kontribusi saya adalah menginput semua proyek yang telah kita selesaikan, yang kita kerjakan melalui spreadsheet menjadi Word, menjadi sebuah laporan. Lalu selanjutnya saya juga mengerjakan dari tugas 5, 6, dan 7 pada jabatan pimpinan utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Project Training Program, Performance Appraisal, Job Evaluation, and Job Grading pada perusahaan Just Computer. Sebelum kita ke bagian training program, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan overview perusahaan. Jadi, Just Computer ini berdiri pada tanggal 10 Januari 2012. Just Computer melayani servis komputer ringan seperti install ulang Windows dan install software. Lalu juga Just Computer menerima jual beli laptop bekas. Terdapat 1 toko pusat dan 3 toko cabang yang tersebar di Surabaya dan Kediri. Untuk toko pusatnya bertepatan di Jalan Plosobogen, Tambak Sari, Surabaya. Lalu yang kedua, cabang kedua yakni di Siwalan Kerto, Surabaya. Dan yang ketiga terletak di Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Dan yang baru-baru ini dibuka yakni di Kota Kediri. Visi dan misi dari Just Computer ini yaitu menyediakan laptop bekas yang berkualitas dan terjamin mutunya dengan harga yang terjangkau, serta akan selalu memberikan pelayanan terbaik pada setiap konsumen dan memperluas pangsa pasar. Adapun beberapa misi-misi yang telah dirangkum yakni yang pertama, memastikan untuk menawarkan laptop bekas atau second yang berkualitas dan terjamin mutunya. Lalu menawarkan harga yang terjangkau yang memungkinkan konsumen untuk membeli laptop bekas atau second dengan budget mereka. Lalu selanjutnya memberikan pelayanan kepada pelanggan yang mencakup respons yang cepat, komunikasi yang baik, dan solusi masalah yang cepat dan efisien. Lalu selanjutnya menggunakan platform jual beli online seperti Tokped, Shopee, dan OLX. Lalu meningkatkan visibility dengan mengikuti strategi pemasaran yang efektif seperti menggunakan sosmed, email marketing, dan khusus. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan job analisis dari jabatan pimpinan utama. Dengan identitas jabatan pimpinan utama, bagian bawahan langsung leader atau kepala toko. Tujuan dari jabatan ini adalah pemimpin utama dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan kepala toko dan tim saat operasional toko. Adapun beberapa aktivitasnya yakni yang pertama controlling semua toko, lalu yang kedua melakukan pembukuan atau mengelola keluar masuknya uang, yang ketiga pengambilan barang dari supplier, lalu yang keempat checking barang yang masuk, dan yang terakhir pemberian harga barang yang akan dijual kembali. Adapun beberapa hubungan kerja dalam lingkup internal maupun eksternal. Adapun 3 poin yang terdapat pada hubungan internal yakni melakukan teguran atau mengkoordinasikan jika terdapat tindakan indisipliner karyawan-karyawan toko dan dapat memberikan sanksi jika diperlukan. Lalu selanjutnya menyediakan fasilitas yang nyaman dan layak bagi karyawan toko dan memberi upah yang sesuai dengan kontrak kerja. Lalu yang terakhir, tidak melakukan diskriminasi. Dan adapun 2 poin terkait dengan hubungan eksternal, yakni melakukan kolaborasi antara pimpinan utama dengan supplier, lalu berikutnya selalu bertukar informasi dengan pemasok dan melakukan pembayaran tepat waktu kepada supplier. Adapun job spesifikasinya yakni pendidikan lulusan S1 usia 30 tahun. Disclaimer dulu bahwa pada jabatan pimpinan utama ini adalah dilakukan oleh owner
JOS komputer sendiri. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan training program. Yang pertama yakni identifikasi kompetensi jabatan. Pada pimpinan utama ini ada pun 5 aktivitas tugasnya. Maka kita harus memetakan terkait dengan kebutuhan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh pimpinan utama ini. Yang pertama kita rumuskan terlebih dahulu aktivitas tugasnya, contohnya seperti controlling semua toko, knowledge yang dibutuhkan yakni pengetahuan terkait bisnis, keterampilan yang dibutuhkan yakni berkomunikasi dan bernegosiasi, lalu sikap kerja yang dibutuhkan yakni integritas dan tekun. Dan selanjutnya kita akan membedah lagi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Yang pertama yakni kebutuhan pengetahuan pada jabatan pimpinan utama. Contohnya seperti pengetahuan terkait bisnis, yaitu pemahaman mendalam tentang industri retail dan perdagangan, serta memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Dan selanjutnya yakni ada kebutuhan skill, lalu berikutnya ada kebutuhan attitude. Baik, berikutnya adalah kita identifikasi terkait dengan kebutuhan pelatihan. Setelah kita merumuskan semua terkait dengan kebutuhan knowledge, skill, dan attitude, maka kita harus menjelaskan, membedah lagi berdasarkan sasaran pelatihan, poin materi pelatihan, metode pelatihan, dan alasan pertimbangan. Misalkan tadi knowledge-nya terkait dengan pengetahuan terkait bisnis, maka sasarannya yaitu peserta mampu memahami secara mendalam tentang industri retail dan perdagangan, memahami tren pasar dan perilaku konsumen. Nah, poin materi yang bisa berikan kepada saat pelatihan yakni membuat analisis tren pasar terkini, membuat analisis SWOT, melakukan pemanfaatan media sosial dan kampanye pemasaran online. Lalu ada pun metode pelatihan yang bisa digunakan yakni analisis kasus, grup diskusi, dan webinar. Adapun alasan pertimbangannya yaitu melalui pelatihan pengetahuan bisnis, karyawan dapat memahami tren industri terbaru dan persaingan pasar, maka selanjutnya kita akan bedah lagi terkait dengan output tugas, outcomes, benefit, dan impact-nya. Misal, pada jabatan pimpinan utama, maka dapat kita tuliskan aktivitas tugasnya yakni controlling semua toko dengan output tugas, koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap operasional semua toko. Lalu kita juga rumuskan outcomes-nya yakni koordinasi yang baik antar toko meningkatkan efisiensi operasional dan stok yang terkelola dengan baik menghindari kekurangan dan kelebihan persediaan. Adapun dari benefit-nya yakni akses terhadap data kinerja semua toko untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan impact-nya yakni efektivitas dan efisiensi kegiatan. Untuk proyek selanjutnya, kita akan menjelaskan terkait dengan ketentuan evaluasi kinerja pada jabatan pimpinan utama. Yang harus kita lakukan pertama yakni menuliskan terkait dengan indikator kinerjanya, indikator kinerja dari pimpinan utama. Indikator kinerja ini kita rumuskan berdasarkan impact yang telah kita tulis di proyek sebelumnya. Yang pertama, contohnya yakni efektivitas dan efisiensi kegiatan. Lalu selanjutnya kita rumuskan definisi indikator kinerjanya, yakni ukuran sejauh mana suatu organisasi dapat mengidentifikasi dan menangani masalah operasional atau layanan dengan cepat. Lalu kita juga menuliskan formula indikator kinerja, yakni waktu yang digunakan untuk kegiatan produktif,
Dan kita merumuskan bobot kinerjanya 10 dari 100 dengan satuan kinerja kali dengan periode kinerja mingguan. Kita dapat menentukan polarisasi apabila target kinerja dan realisasi kinerja ini sudah kita ketahui. Jika targetnya 3 dan realisasinya 2, maka polarisasi dapat dikatakan minimal. Untuk mendapatkan nilai akhir ini, kita dapat menghitungnya dengan cara target kinerja dibagi realisasi kinerja, lalu dikalikan dengan bobot kinerja, maka akan ditemukan nilai akhir kinerja. Lalu berikutnya ada mencapai stabilitas keuangan. Dapat kita rumuskan definisi indikator kinerjanya, yakni ukuran kestabilan keuangan suatu organisasi seringkali diukur melalui rasio keuangan seperti hutang terhadap ekuitas, dan dapat kita rumuskan formula indikator kinerjanya, yakni perbandingan unit penjualan dengan bobot kinerjanya 25, dengan satuan kinerjanya unit, periode kinerjanya bulanan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, polarisasi dapat diketahui dari target kinerja dan realisasi kinerja. Nah, pada indikator kinerja yang kedua ini, target kinerjanya 4 dan realisasinya 4, maka polarisasi dapat dikatakan maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan Dictionary of Factor Analysis dari pimpinan utama. Nah, untuk merumuskan Dictionary of Factor Job Evaluation pimpinan utama ini, terdapat 3 faktor, yakni skill, effort, dan responsibility. Lalu berdasarkan faktor evaluation yang sudah kita tuliskan, maka kita merumuskan subfaktornya seperti education, experience, physically, mentality. Dan pada subfaktor responsibility dapat kita rumuskan, yakni subfaktornya instrumen dan proses serta safety of people. Pada job evaluation data form pimpinan utama ini, skill yang hijau asesor tim 1 ini dari kita, penilaian poin dari kita, yang hijau ini dari perusahaan. Nah, skill ini dapat kita tuliskan pendidikan S1 dengan poin 30. Poin 30 ini dapat kita lihat pada dictionary tadi yang sudah kita rumuskan di atas. Berikut, maka total poin yang diperoleh yakni 130. Dan berikutnya yakni ada job grading, nilai jabatan, ada nilai minimum dan nilai maksimum. Nilai minimum ini dapat kita rumuskan dari ini, nilai yang paling kecil dari ketiga jabatan itu. Lalu 160 ini nilai maksimum dari ketiga jabatan itu. Dan jumlah grade ini ada 2. Dapat kita lihat pada tabel di bawahnya. 1, 2, dan interval grade ini 15. Nilai subgrade-nya ada 2, yakni maksimum dan minimum. Maksimumnya yakni ini, dan minimumnya 130. Jumlah subgrade-nya ini ada 2, dapat kita ketahui dari sini, 1A dan 1B. Dan interval subgrade-nya ada 15. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.